kudu wong loro. Wong loro oleh THR karo wis mantep. Saya, Pak. Oke. Saya bisa jadi Pak Eko saya. Oke, jadi kapan kita tolong saya nggak tanya mau Pak Eko. Mama tak bilang dia. Meetingnya dimulai kapan, Pak? Seharusnya sekarang, Bu. Tapi ini baru 14 teman yang hadir. Nah, nanti kalau sudah jumlah teman-teman berapa toh? 55. Iya. 55 ya. Nanti mungkin pengaruh gitu enggak apa-apa kita mulai. Nanti kalau kita mulai sekarang gimana? Ada yang enggak hadir. Ntar mungkin nanti nunggu 20 teman hadir, nanti kita sampaikan. Pak, pegawai terakhir masuknya kapan ya, Pak? Apa itu, Bu? Ini Bu Endang tanya, untuk pegawai terakhir masuknya kapan? Apakah tanggal 22, 23 masih tetap masuk? Nah itu masih lihat, tunggu informasi lagi, kita belum bisa memastikan, soalnya kan Jawa Timur ini kan paling tinggi, Bu. Jadi nanti 23 itu kalau belum tidak ada perubahan ya mungkin hari itu, tapi kalau nanti kalau ada perubahan ya mungkin nanti bisa juga diundur itu, Bu. Jadi karena kita melihat seperti situasi Jawa Timur ini kan terus meningkat paling tinggi gitu, untuk pandeminya itu. Tunggu aja, Bu. Ya, ini saya menyikapi ini kan saya sampaikan mungkin nanti kalau anak-anak jadi ulangannya tanggal 4, terus kemudian itu harus dilakukan lewat daring lah. Mungkin ini materi yang saya sampaikan ini nanti mungkin bisa juga membantu pada Bapak Ibu. Pak Tarikul, Pak Tarikul mana? Oh Pak Iko tulis. Pak Tarikul dari ini Pak Dedi sudah hadir. Assalamualaikum Pak Didi. Lama itu jasa lama. Ya, halo, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Didi sudah datang. Ya Pak, ini teman-teman baru 15 gimana, apa dimulai aja atau gimana Pak? Sekarang Ditunggu sebentar Pak, soalnya di WA itu ada banyak yang masih sulit masuk. Oke Pak, siap menunggu Pak dari tadi. Alhamdulillah. Sebentar lagi. Katanya banyak yang masih. Kalau sulit pakai Bitly aja, yang Bitly itu Pak. Oke. Iya, Kak. Terima kasih coba bicara waktu, Kak. Iki opo ngene gitu. Karo baru terus ya. Burungnya masuk berbunyi terus Pak. Burung yang mana Bu? Mas Zaman tanya burung tiba-tiba ya apa toh?
Itu tadi. Ini kembarai giginya sembuh, nek tanya burung itu. Ini banyak Pak. Wow. Soalnya gitu. Nah, Mungkin lah kata bisa paling. Coba berapa lagi? Ini kita bisa ingin. Iya barang. Banyak yang ini. HP kalau saya Ya Pak Didi, mungkin apa lagi? Satu. untuk sekedar memberikan apa itu acara yang akan kita sampaikan pada hari ini Pak Didi. Jadi nanti, halo Pak Didi. Halo Pak Didi. Iya, halo. Mendengar saya Pak? Iya, dengar. Oke, jadi biar teman-teman nanti ada kepastian di dalam saya memberikan materi ini. Nanti materi ini Bapak Ibu sekalian ada dua host yang ada di sini yang akan memberikan materi. Saya sendiri nanti untuk memberikan materi tentang teknik daring Pak, teknik daring. Jadi soal daring nanti kalau misalkan teman-teman nanti sudah, saya rasa tidak apa-apa ini sebagai pengetahuan, tetapi kalau memang nanti ini perlu diadopsi, dipakai, ya tidak apa-apa. Saya pikir ini nanti merupakan choice saja yang nanti kalau memang diperlukan. Yang kedua Pak Didi, materi yang akan disampaikan pada yang kedua nanti adalah tentang rumah belajar Pak. Jadi nanti teman-teman akan diberikan berbagai macam sumber belajar melalui daring Pak. Jadi itu mungkin gambaran untuk materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Tetapi sekarang saya menunggu 5 menit lagi ya Pak Didi untuk menyampaikan itu. Sambil menunggu teman-teman karena ini baru 20 yang datang Pak. Kita tunggu 5 menit lagi Pak. Nggih. Halo Pak Didi. Nggih, siap. Nggih. Dalam nggih, Pak, monggo. Gimana Pak Didi? Silakan bisa dilanjut Pak Saleh. Ya, artinya sambil menunggu teman-teman kita berikan waktu 5 menit lagi. Mungkin teman-teman nanti kalau memang foto mencatat silakan dicatat. Tapi kalau memang tidak perlu dicatat ya tidak besar. Harapan saya Pak Didi nanti teman-teman yang hadir di sini minimal separuh dari beliau-beliau itu nanti paham dan mengerti bisa ya Pak. Ya, harapan saya Pak. Jadi biar nanti
bisa menyampaikan pada teman-teman yang lainnya kalau memang nanti perlu, Pak. Oke, jadi saya rasa itu. Tapi ini belum kita mulai, Pak Didi, hanya sekedar informasi saja. Tapi ini saya tunggu 5 menit lagi, kemudian nanti kita buka bersama, nih, Pak Didi. Oke, silakan. Ini teman-teman yang hadir 20, Pak, sudah, Pak. Ini Pak Didi posisinya di mana? Di rumah apa di sekolah? Di sekolah, Pak, di kantor, Pak. Di kantor. Di rumah ini. Ya, ada lagi 21 ya. Sudah. Oke, kita mulai, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Didi selaku Kepala Sekolah SMP 2 Sedati dan rekan-rekan teman-teman guru yang saya hormati juga. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak tidak berhadapan langsung, tetapi walaupun demikian kita tetap semangat. Pak Nur, assalamualaikum Pak Nur. Pak Nur. Jadi sekali lagi kita bersyukur Pak Didi. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan sekali lagi, yang sebelumnya saya sudah tanya pada Pak Didi bahwasanya pelaksanaan PAS akan dilaksanakan tanggal 4 Juni ya Pak, kalau tidak salah. Mudah-mudahan itu nanti bisa berlangsung, tetapi dalam hal ini kalau di dalam pelaksanaan itu tetap kita menggunakan daring, barangkali apa yang materi mau saya sampaikan ini merupakan pilihan, barangkali bisa digunakan Pak. Tetapi yang jelas sebagaimana himbauan Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan adanya teguran kemarin bahwasanya tidak boleh ada siswa yang masuk, pengerahan siswa yang kemarin ditegur oleh Bapak Sekretaris Daerah itu, maka ini perlu kami sampaikan pada semua Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk menghadapi itu. Nah, untuk itu Pak Didi yang saya hormati, dengan itulah maka saya tetap menyampaikan materi ini nanti untuk teman-teman barangkali bisa digunakan. Sebelum kita mulai ini, maka saya sampaikan dulu kepada Pak Didi, silakan Pak Didi untuk memberikan arahan-arahannya kepada teman-teman guru. Kepadanya saya persilakan Pak Didi. Monggo Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Soleh selaku pengawas pembina dan Ibu Salma selaku narasumber, kami ucapkan terima kasih karena sudah memberi kesempatan kepada seluruh teman-teman SMP 2 Sedati untuk melakukan telekonferensi ini. Dan kepada teman-teman dari SMP 2 Sedati, Bapak Ibu guru semuanya yang berkenan ikut hari ini dan berkesempatan untuk ikut hari ini, mudah-mudahan kegiatan ini manfaatkan dengan sebaik mungkin dan hasil yang didapat nanti bisa diadopsi, diadaptasi dan diterapkan dalam
kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah bisa dilakukan di rumah. Karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa bermanfaat untuk kita, dan juga tidak lupa marilah sambil bertatap muka lewat internet ini kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, Bapak Ibu, teman-teman SMP Negeri 2 Sejati, selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Didi. Sebelum memulai materi, Bapak Ibu sekalian semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Siapkan catatannya, mungkin yang perlu dicatat, ya. Tapi nanti saya juga akan memberikan PPT-nya. Jangan khawatir, nanti akan berikan PPT-nya. Sekarang saya akan share konten, ya, masalah yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi kita ini Pak, Bapak Ibu, kita klik share di sini, di atas ini, terus kemudian muncullah ini, kemudian kita pilih screen one ini. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa buka portal portaloffice.com, portaloffice.com. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari portal ini yang kita buka ini, kita buka ini banyak sekali fitur-fitur yang Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri. Jadi ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada SharePoint. Ini semuanya nanti silakan Bapak Ibu mau mempelajari sendiri. Halo? Bukan Zoom, ini pakai Webex Pak. Jadi pakai Webex. Kemudian kita buka form. Halo Bapak Ibu, dengar saya? Dengar, Pak. Ya. Dari form inilah di sini Your call has been unmuted. dari form ini Bapak Ibu bisa pengen ditunda-tunda. Ya. Nanti mengikuti ini Bapak juga absen ya, bisa absen di kolom chat itu ya nanti ya. Adik ngomong Pak. Bapak Ibu, ini ada new form, ada new quiz. Mohon maaf terlambat Bang ini. Iya. Mohon maaf terlambat Bang. Nggih sinten niki? Bu Putra ta? Bu Masri. Oh, Bu Masri, Masri. aplikasinya baru. Iya. Selamat berpuasa, Bang. Amin, nggih Bu, nggih. Sudah bisa mengikuti Bapak Ibu? Ya, saya mengikuti. Nggih. Jadi Saya ada menyimak, ya. new quiz ini kita buka Bapak Ibu. New quiz. Wis. Ya. Kursi. Setelah new quiz maka di sini ditulis C. ditulis misalkan di sini kita tulis judulnya nih pas semester genap, nggak tahu nanti terserah judulnya apa, semester genap,
tahun, kelas semester misalkan ini Bapak Ibu pilihnya ya, tahun 2020 ini ya. Kemudian setelah ini, nah di sini Bapak Ibu bisa semester genap. monggo semester genap. Nah di sini Di stop sharing dulu yang di atas. ya. Ya, terus kembali Bapak share. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya, untuk lebih jelasnya lagi biar nanti. Nah ini kemudian di sini misalkan pas semester genap tahun 2020, terus kemudian di sini misalkan materinya apa? Bisa kita berikan materinya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Screen share, Pak. Kalau sudah demikian, kemudian ini kita buka. Nah, tag ini dulu Bu, Bapak Ibu. Oke, tag ini. Nah, di sini kita tulis nama biar nanti di sana anak. Nama, misalkan begini. Nanti untuk ini untuk anak-anak. Oke. Terus kemudian ini kita isi nama, kemudian selanjutnya tag lagi kita isikan dengan kelas atau nomor absen, monggo, oke. Jadi kelas atau mungkin nomor absen, ya. Ini banyune buaan bisa sampai nggone kloset nih. Kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, ini yang kita klik adalah choice ini, bukan tag tapi choice. Nah dari sinilah kemarin informasi dari Pak Didi bahwasanya Bapak Ibu semuanya sudah membuat soal semua, sudah ada. Kalau Bapak Ibu masih belum ada yang belum membuat soal, misalkan Bapak Ibu bisa mencari di ini rumah belajar. Ibu bisa buka di rumah belajar. Bapak Ibu di rumah belajar ini nanti kita akan dijelaskan oleh Bu Salma. Ini bisa kita klik. Nah, di sini banyak ada termasuk kelas digital, ada sumber belajar yang lainnya, nanti banyak, kemudian ada laboratorium maya, kemudian ada bank soal. Oke. Nah, kita tidak menjelaskan ini, nanti akan dikupas oleh Bu Salma, tetapi ada kita buka di bank soal aja dulu, kita buka bank soalnya. Nah, bank soal di sini kalau SMP kita lihat 789. Kita pilih kelas 7 misalkan, ya.
tak pilih kelas 7. Nah, di sini banyak sekali Bu mata pelajaran yang kita inginkan apa. Misalkan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris di sini. Ya Putri, halo Putri. Nah, ini banyak. Nanti tinggal mencocokkan dengan KD-nya saja. Itu kalau mau mengendaki. Taruhlah di sini. Ya, kita buka soal dari SMPN 1 Tawangmangu, kita coba di sini kita lihat. Oke. Ayo Putri. Putri, bisa ya, nanti harus bisa Putri. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini tinggal di copy paste Bapak Ibu. Oke, tinggal di copy paste. Kalau misalkan di sini ada copy paste-nya di sini. Nah, kita kembali di sini. Kita coba lagi, kita buka misalkan di sini. Nah, masih ke sini. Ini soalnya yang kemudian jawabannya kita masukkan di sini. Satu-satu tentunya. Kemudian di sini kurang, misalkan untuk jawaban kita bisa tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan di sini, kita tambah lagi. Empat di sini. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita tambah lagi, terus kemudian kita hapus ini sebagai batas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat mana jawaban di antara ini yang benar mana. Putri, mana jawaban dari antara 4 pilihan ini yang paling benar, Putri? Halo, Putri. Mana? Mana yang benar? Yang D, yang terakhir. May I know your name? May I know your name? Nah, kalau ini dia nggak benar, maka di sini harus kita centang. Oke, karena ini jawabannya yang benar harus kita centang. Kemudian Putri mau bikin soal berapa? Misalkan mau bikin soal 25 supaya nilainya 100, maka masing-masing 4 di sini kita berikan nilai 4. Oke, kita berikan nilai 4. Maka itu nanti otomatis dikerjakan oleh anak-anak dan dijawab oleh sistem di sini. Bapak Ibu guru tidak usah mengkoreksi lagi. Mengkoreksi apa mengoreksi yang benar itu, Bu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak mengoreksi lagi, bahkan ini nanti ada apa itu namanya itu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak mengoreksi lagi, sudah dikoreksi oleh sistem dan sudah ada analisisnya. Semua nanti ada analisisnya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah nanti misalkan dibuat berapa soal?
5 atau 10 soal. Loh Pak, saya sudah Kanjeng membuat Pak, saya tidak membuat lagi, tapi saya yang ada di rumah sudah saya buat, tidak apa-apa, itu bisa di copy paste. Ibu buka misalkan contohnya begini, soal contoh saya misalkan soal saya ini, oke. Nah, Bapak Ibu tinggal aja nih nanti. Nah ini aja kan, jadi Ibu tinggal di copy di sini mana, jadi tinggal nambahkan aja Bapak Ibu sekalian nanti yang di soal yang sudah dibuat di rumah itu. Yang sudah ada dibuat di rumah itu bisa di copy paste seperti ini, nanti kita tambahkan terus. Jadi di sini kita tambahkan. Nah, ini misalkan nomor berikutnya kita kopikan dari sini. Nah, ini. Nah, misalkan copy. Ini misalkan loh ya, bukan. Nah, taruh di sini, paste. Tapi kalau Bapak Ibu aku masih belum membuat soal, mau mencari, monggo. Jadi nanti bisa lewat Rumah Belajar itu gratis. Jadi makanya saya kerjasama, mengapunten saya ikut ke Rumah Belajar ini karena di Rumah Belajar ini memang fasilitas menjembatani untuk Bapak Ibu guru banyak kemudahan-kemudahan Bu. Jadi termasuk nanti materi-materi belajar lainnya. Bapak Ibu ya, halo, yang saya hormati, bisa nggih? Ini masih belum kita teruskan, masih di sini dulu sudah bisa. Putri, ada pertanyaan Putri? Insya Allah mengerti. Ngerti nggih? Semuanya ngerti, nanti saya harapkan, nah ini termasuk Putri nanti harus mengirim soalnya pada saya selaku murid, nanti setelah Putri membuat kemudian dikirimkan pada saya nanti akan saya kerjakan, kemudian Putri sudah bisa melihat. Kalau sudah mengerti semua Bapak Ibu dari sini, terus kemudian bagaimana Pak kalau mau menyampaikan ke siswa, mau menyampaikan anak-anak di rumah, karena ini kan harus di rumah anak-anak. Gitu. Maka Bapak Ibu silakan, itu tadi misalkan soalnya sudah yang dikehendaki berapa? 10, 20, 50 terserah nggih. Jangan 50 terlalu banyak mungkin. 25 atau 40 nggih. Kalau ini sudah diketik seperti ini Bu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada kata-kata share di sini. Kita share, kita klik yang di sini, only ini. Nah, ada anyone with the link can respond. Ini. Kemudian di sini ada kata-kata copy. Ini kita copy. Kemudian kita buka di sini. Oke, bisa melihat nih. Nah, GG kita berikan di sini. GG. Nah, yang kita copy tadi kemudian kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Nah, inilah kemudian setelah kita paste, kita tombol yang customize link ini. Nah, kemudian disinilah Putri. Ini Putri sehingga beneran tak kayak contoh nih, nggak punten. Ini ditulis Bu Putri di sini misalkan pas untuk anak ya pas. Ini tidak boleh ada pas SMP N2 SMPN 2 Sedati misalnya.
di 2020. Oke, kan seperti ini. Baru kita tombol shorten URL. Nah, ini Bu yang akan, nah ini bisa ditulis lagi misalkan dari sini. Ya, misalkan dari sini sampai sini aja, kemudian dikirim ke WA-nya anak-anak. Nih. Jadi WA-nya anak-anak atau ini kita foto boleh. Kita foto terus kemudian kita sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak nanti mengerjakannya hanya dengan menombol ini. Oke. Tombol ini anak-anak sudah di rumah sudah bisa mengerjakan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian kemudian Bapak gimana caranya nanti mengoreksinya anak-anak itu otomatis sudah dikoreksi oleh sistem. Dan oleh sistem itu nanti Bapak Ibu akan melihat di sini. Nah, Bapak Ibu akan bisa melihat di sini nanti hasilnya itu ini ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kemarin saya membuat soal terus kemudian kita kirimkan link tadi itu akan melihat seperti ya akan muncul seperti ini terus kemudian di sini sudah dijawab anak. Nah, disinilah nanti analisisnya juga sudah ada jawabannya nanti Bu. Jadi di sini ada respon. Respon ini adalah jawaban anak-anak. Ini cuma yang jawab cuma satu orang. Jadi kita buka respon di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Dari respon itulah ternyata pekerjaan yang dikerjakan anak-anak itu ini. Ya, ini merupakan analisisnya. Dan ini Bapak Ibu sekalian nanti bisa juga mengeprint Excel-nya. Ini bisa juga review answernya gimana, bisa dilihat di sini. Ternyata dari sekian itu dikerjakan anak-anak salah dua, nomor 11 dan nomor 13 ini ternyata salah dia mengerjakan. Kita tahu. Nah, dari sinilah kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, jadi kalau mau kita kembalikan, ini Bapak Ibu bisa juga nanti analisis itu dan hasil jawaban itu kita bisa buka di Excel-nya. Nah, ini Excel-nya ini kita buka. Nah, inilah Bapak Ibu karena tadi yang menjawab cuma satu orang punya saya itu di sini. Jadi ini nanti nama-nama anak itu sudah tertulis di sini semua, ada nama-nama, nama-nama anaknya ada tertulis di sini, terus kemudian nanti nilainya juga, jadi nanti nilainya juga ada, kemudian analisisnya juga ada semua, sehingga menurut saya, pangapunten Bapak Ibu sekalian, ini lumayan efektif dan tidak banyak menyita waktu kalau kita menggunakan ini. Monggo, kalau Bapak Ibu memang sudah punya form sendiri, punya itu sendiri, tidak masalah. Tetapi dalam pagi hari ini saya mau share, ini yang saya maksud Pak Didi untuk mendampingi teman-teman itu. Apabila nanti Pak Didi atau murid-muridnya memang harus menggunakan daring, ya itu saya rasa bisa juga untuk digunakan untuk memberikan materi pada anak-anak. Jadi yang saya maksud untuk mendampingi, saya bukan berarti membicarakan masalah indikator dan KD, tetapi dalam hal ini bagaimana teknik penyampaian melalui daring yang seperti ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Ini yang bisa saya sharingkan, kemudian sebenarnya masih banyak materi-materi yang harus kita sampaikan pada teman-teman. Semuanya harus, mari kita tetap semangat nih, jadi tetap semangat. Kalau kita memang tidak perlu ke sekolah, ya kita tidak perlu ke sekolah. Mungkin dari sini dulu kita bisa mungkin ada yang chat ya, ada yang nanya, monggo silakan. Halo? Oh, sama bisa monggo kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gimana Bu Ini Salma? Pak, Ya, ini gimana? Pak Suprapto angkat tangan, Pak. Oh iya Pak Suprapto gimana? Ini Pak Suprapto monggo Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak Soleh. Ngapunten. Enggak, barangkali Ini ada di yang sini mau bertanya. ini Bapak raise hand soalnya. Nggih. Di bawah ini, Bu. Monggo silakan, kalau mau nanya monggo, ada yang ditanyakan mumpung ketemu, nggih. Iki kangen aku gak tahunan sekolahan. Pak Prapto. Baik, Abah Soleh, saya bertanya, Bu Masri. Oke, Bu Masri, monggo Bu. Oke, Bu Masri. Iya. Setelah dijelaskan teknik pembuatan soal dengan Zoom tadi, Bukan tugas kami. Ngapunten, ini pakai Webex bukan Zoom, Bu. Nggih. Kalau Zoom itu mungkin berbahaya, Oh, tapi maaf. Ini pakai Microsoft Form. Jadi Microsoft. punyanya Oh, Microsoft. pakai Microsoft Form. J. Iya, baik. Berarti ini saya nanti membuat soalnya seperti ini ya, Pak? Nah, ini tergantung Ibu Bapak. Kalau Ibu yang sudah punya, kemudian itu sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau ini misalkan mau digunakan, monggo. Makanya saya berikan kebebasan untuk Pak Didik. Tadi kemarin saya sampaikan, monggo. Kalau memang sudah memiliki web sendiri untuk itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini mau digunakan, monggo. Nah, saya hanya sharing, menurut saya ini bisa kita gunakan untuk lebih efektif. Karena apa? Karena sudah kita tidak perlu mengoreksi lagi, langsung otomatis terkoreksi oleh sistem. Oke. Oke, Bunda. Terima kasih, Abah Soleh. Oke, monggo lintune, monggo ngomong ketemu. Walaupun di telangit enggak apa-apa ini ngomong ketemu. Gimana? Pak Didi ada komen barangkali? Ya, halo? Oh, itu ya kurang Ini Putri mau tanya nih, Pak, kayaknya. Silakan Pak Putri, monggo Putri. Untuk durasi waktu apakah ada, Pak Soleh? Durasi waktu pada Bu, ada di soal itu Bu. Iya. Ada nggih, Pak? Ada, Ibu. Ada. Ada Bu. Bentar. Mohon izin saya masuk ya, Pak. Silakan. Ya. Oke. Bentar. Jadi durasi waktu itu Putri ada tentunya ulangan. Oke. Jadi nanti kalau anak-anak harus diberikan batas waktu, nanti misalkan jam sekian sampai jam sekian gitu, bisa Putri, harus begitu Putri. Nanti kalau enggak nanti, atau mungkin mengerjakannya ini nanti jam sekian harus dikumpulkan gitu. Cuma biasanya Putri, anak-anak itu kadang-kadang itu gak lego. Gak lego itu mari terus ngerjakan lagi. Kebijakan lagi. Nah, itu kadang-kadang yang mana ini yang perlu dinilai gitu oleh sistem itu. Maka Putri tetapkan aja
Maka Ini, Pak. pekerjaan yang pertama itulah yang harus dikoreksi oleh sistem yang sing diakoni gitu loh Bu. Iya. Halo Putri. Halo. Ini kelihatan ya, Pak? Iya kelihatan. Nah, Ini ini waktunya Putri, nanti bisa diatur ini. Ini saya buka tadi, misalkan ini peluang ya Pak, saya buka. Terus tadi sebelah share itu ada titik 3 di sini. Ada titik 3 di sini. Ya, yang 3 ini. Terus di bawah ada option for respond. Jadi misalkan ulangannya hari Selasa begitu. Hari Selasa tanggal 19 dimulai pukul 10. Nanti link ini akan dikunci pada jam 11 begitu. Jadi Bapak Ibu bisa atur mau linknya dibuka tanggal berapa, jam berapa, ditutupnya tanggal berapa, jam berapa, bisa diatur di sini. Begitu Pak. Ya, aku Ibu tambahan dari Bu Salma. Jadi jelas ya, ini ada titik 3 ini Ibu ya. Halo. Ya, titik 3. Halo Putri. Ini sepertinya Putri di Nah, ini contoh analisis kalau sudah dijawab banyak orang, ini 22, rata-ratanya 64,1 di sini. Nah, ini bisa dilihat analisisnya, terus ada open in Excel. Ya, Excelnya Tadi sudah saya download. Nah, di sini, jadi nilainya sudah langsung muncul. Seperti ini. Jadi menurut saya lebih efektif karena tidak mengoreksi lagi, Bu. Ya. Tidak terkoreksi oleh sistem. Halo? Ada yang lain? Monggo, Bapak Ibu. Mumpung belum kita... Jika nilainya belum sampai KKM, diremedi ya, Abah? Enggak dong. Kan tuh. Jika nilainya belum sampai KKM, nggih panjenengan maka diadakan remedi lagi. Diremedi ya, Bah? Nggih. Ane gak diremedi malah gak tuntas. Ya. Supaya diremedi. Nah, itu kan nanti strateginya Bapak Ibu guru ya. Nah, Oke. ada pertanyaan lagi mungkin? Sebelum kita akhiri, kemudian nanti materi yang lain barangkali. Pak Soleh, Nggih. tolong diulang Pak yang apa itu istilahnya mengatur waktu, mengatur durasi soal itu loh Pak. Oh, yang tadi ada di titik 3 tadi Pak. Saya ulang. Sebentar ya Pak. Oke. Tadi Pak Soleh sudah nerangkan, pertanyaannya kan sudah selesai ya Pak, sudah selesai semua dibuat. Kemudian kan tadi Bapak share. Terus ada di sebelah share itu ada titik 3 seperti ini. Terus klik setting. Titik 3. Kemudian klik setting. Terus diatur start date-nya dicentang terlebih dahulu. Nah ini, sebentar. Saya belum share screen, mohon maaf. Gak kelihatan. Mohon maaf. Oke. Nah ini, ulang ya. Nah, ini ada titik 3 ini Pak Imam. Oke. Questionnya sudah selesai semua pertanyaannya. Sudah selesai semua pertanyaannya. Di sebelah tanda share. Ini Ibu Juni Kalinda ini mohon maaf jangan anotasi dulu. Setelah itu di sebelah kata share ada titik 3. Klik setting. Terus klik start date-nya. Jadi linknya ini dibuka pukul berapa. Kemudian dicentang juga end date-nya, berakhirnya pukul berapa begitu. Jadi titik 3, kemudian setting. Setelah itu pilih start date di option for respond ini. Dipilih tanggalnya seperti ini, ya.
Kemudian dipilih pukul berapa duduknya. Setelah itu berakhir pukul berapa? Diatur di sini dan jamnya jam berapa begitu. Bagaimana Pak Imam? Sudah jelas? Siap, jelas Bu. Iya, terima kasih. Dicatat Pak Imam. Bisa diatur per soal berarti nggih, hanya durasi keseluruhan nggih. Iya. Ini durasi keseluruhan. Kalau seperti kuisis begitu atau Kahoot itu kan durasinya per soal. Cuman dia poinnya kan tidak bisa seperti rapot begitu ya Pak, 100, kemudian 88, Hanya 85 ranking. begitu, enggak bisa. Kan kalau Kahoot atau kuisis kan poin-poinnya ribu-ribuan. Jadi itu hanya berdasarkan ranking begitu. Tanpa kita tahu dia salah berapa gitu. Jadi enaknya itu pakai pakai Forms ini Pak. Pakai Google Form ini saya rasa lebih bagus. Boleh Microsoft Form bukan Google Form. Microsoft Form ya, sorry. Aja. Ya mungkin yang lain sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain. Pak Didi ada komentar barangkali? Cukup? Pak, nanya lagi. Bedanya Microsoft Form sama dengan Google Form apa, Pak? Pak Soleh. Halo? Iya, ada yang tanya. Gimana Bu Ella? Jawaban Bu Ella. Apa bedanya Microsoft Form sama Google Form? Sama Ibu, hanya beda perusahaan saja. Sudah? Ya, kalau Google Form ini kan kita hanya bisa mengatur di atas seperti kopnya begitu ya. Tapi kalau di Microsoft Form itu background-nya pun kita bisa atur begitu. Misalkan kelas biologi temanya sel hewan begitu. Saya bisa atur background-nya itu juga sel hewan. Jadi dia ada temanya begitu. Kalau Google Form tidak ada, hanya ada di kopnya saja. Bagaimana Putri? Salah pencetak ini Mbak Tri dan diseminasi baik LCD. Bagaimana Putri, sudah jelas? Oke, terima kasih. Mungkin udah mau bertanya lagi. Sati kayaknya. Kok nafi kan ambek Indosati kok ketok kuat memang. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk menyingkat waktu, mungkin materinya beralih, ya. Halo Bapak Ibu? Sudah tidak ada ya yang perlu dibicarakan. Nanti kalau memang boleh bertanya lewat WA, tapi nggak boleh datang ke rumah, nggak usah datang ke rumah Bapak Ibu, jadi kelihatan saja. Kemudian untuk selanjutnya, karena ini sudah tidak ada pertanyaan dan untuk menyingkat waktu, maka selanjutnya untuk materi tentang rumah belajar dan mengenalkan berbagai macam sumber belajar, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Salma Nabila. Pada Bu Salma, kita persilakan. Monggo Bu Salma. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Salma Nabila. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Kemdikbud untuk Provinsi Jawa Timur. Nah,
Di sini saya akan menerangkan tentang rumah belajar. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Begini. Oke, sudah masuk. Bapak Ibu, jika bingung, Bapak Ibu bisa search di Google rumah belajar begitu. Oke, ini ada poltra rumah belajar, atau Bapak Ibu bisa langsung masuk ke link belajar.kemdikbud.go.id. Sudah. Oke. Kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada fitur utama, yaitu sumber belajar, kelas digital, dan laboratorium maya, serta bank soal. Kemudian jika Bapak Ibu klik lihat selengkapnya, di fitur pendukung akan ada peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan jika Bapak Ibu scroll ke bawah lagi, maka akan ada sumber belajar lainnya dari Kemdikbud ya. Jadi rumah belajar ini produk dari Kemdikbud, ada juga dari Pustekom, radio edukasi, kemudian mobile edukasi, cagar budaya, televisi edukasi, PKP, setara daring, e-modul, P4TK LPPKS, kursus daring, serta partner cegah narkoba G Suite Office 365, Kuiper School, ruang guru, sekolahmu, Zenius, kelas pintar, dan lain-lain. Nah, yang pertama, sumber belajar, saya klik di sini. Maka akan muncul konten berupa web, video, dan audio. Kemudian, di sini saya bisa klik kaca pembesarnya. Misalkan saya mau cari aritmatika sosial. Tinggal saya enter. Maka akan muncul video-video yang berhubungan dengan aritmatika sosial, baik video, web, ataupun audio. Di sini ada aritmatika sosial, barisan aritmatika, dan lain-lain begitu. Dan di sini ada jenjang pendidikannya. Di sini karena SMP, maka saya pilih SMP. Misalkan saya ingin memfilter materi-materi yang ada di SMP begitu. Nah, ini saya klik. Di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor sumber belajar yang ada di sini. Kemudian saya kembali lagi ke website utama. Di sini ada kelas digital. Kelas digital ini seperti Google Classroom begitu, atau Moodle, Edmodo, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Namun kelas digital ini miliknya Kemdikbud begitu. Jadi apa yang harus dilakukan pertama? Pertama, sekolahnya harus daftar dulu sebagai penyelenggara di sini. Daftar dulu, misalkan ID usernya nanti SMPN 2 Sedati begitu. Kemudian diisi namanya SMPN 2 Sedati, diisi deskripsi sekolah, misalkan alamat, visi misi, dan lain-lain. Kemudian password, NPSN sekolah, alamat email sekolah, telepon sekolah, kontak yang bisa dihubungi di sekolah, kemudian tingkat wilayah, wilayah provinsi, dan isi capta seperti ini. Nah, kenapa harus daftar terlebih dahulu? Tidak seperti Google Classroom gitu, kita bisa bebas begitu ya membuka kelas. Di sini Kemdikbud ingin menyaring begitu ya, jangan-jangan yang membuat kelas ini bukan SMP 2 Sedati, tapi SMP lainnya, atau orang-orang yang iseng begitu mengatasnamakan SMP 2 Sedati. Maka dari itu, setelah daftar nanti bisa menghubungi saya mungkin. Nanti akan saya sampaikan ke Pusdatin begitu untuk mengkonfirmasi bahwa ini benar-benar SMP 2 Sedati. Jadi bukan akun yang iseng-iseng untuk membuka atas nama SMP 2 Sedati. Nah, setelah itu, setelah daftar sebagai penyelenggara, kemudian daftar guru, dan siswanya juga daftar di kelas tersebut. Kemudian saya kembali lagi. Tadi sudah sumber belajar, kelas digital, sekarang lab maya.
Walaupun kita sedang di rumah, kita tetap bisa melakukan praktikum di sini. Yang pertama, mungkin saya mencontohkan uji kandungan protein dalam makanan. Kemudian saya klik lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini saya sudah punya pipet serta 3 tabung ya. Jika saya ingin menambahkan tabungnya lebih dari 3, bisa. Saya klik tanda plus di sini. Kemudian saya pilih isi tabungnya. Ini isinya masih telur semua, bisa kita lihat. Saya ganti yang pertama, saya tetap saja telur, kemudian 2 susu sapi, yang ketiga saya ganti beras tumbuk, yang keempat saya ganti kacang tanah, dan yang kelima saya ganti jagung. Kita juga bisa atur volume di sini, kita mau berapa mili, kita bisa atur ya Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan senyawa SO4 atau tembaga sulfat. Misal saya klik di sini tembaga sulfat, saya teteskan 3 tetes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan saya tetesi natrium hidroksida 3 tetes juga. Oke, setelah itu di setiap tabungnya saya klik aduk. Jadi dia akan mengaduk secara otomatis di sini dan larutannya akan berubah warna. Oke, dari hasilnya nanti perubahan warna yang terjadi akan tampak mana yang warnanya paling ungu begitu. Kemudian selain ada percobaan di sini juga ada LKS-nya, kemudian ada teorinya. Ini ada teori-teori. Kemudian juga ada tentang bantuan bagaimana penggunaan si laboratorium ini begitu. Oke, saya contohkan satu saja untuk menghemat waktu. Saya kembali lagi ke halaman utama. Tadi sudah kelas digital, sumber belajar, serta laboratorium maya. Sekarang saya ke peta budaya. Di sini disajikan peta Indonesia. Jika saya klik salah satu provinsi di sini, maka dia akan menuju ke budaya yang ada di provinsi tersebut. Kita akan menuju ke tempat-tempat bersejarah, kemudian tariannya, tokohnya, budayanya, tarian, dan lain-lain. Misalkan saya klik karapan sapi di sini, kemudian klik untuk melihat konten lebih lengkap. Dan saya bisa klik di sini. Jadi ini seperti buku begitu ya, cuma di dalam bukunya ada videonya. Oke. Ini kita klik per halaman-halaman. Nah, di sini bisa kita klik materi pacuan karapan sapi begitu. Kemudian makam Pangeran Katandur. Jenis karapan sapi. Nah, ini akan terlihat bagaimana perbedaan karapan besar, kemudian karapan karesidenan di Gubeng ini. Jadi bisa terlihat perbedaannya karena ada videonya begitu. Itu salah satu contoh dari peta budaya. Di sini banyak materi yang bisa diklik dari peta budaya. Di sini ada AR rumah belajar juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP yang support begitu Android-nya, kita bisa download AR di sini. Jadi augmented reality begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu scan gambarnya, maka akan muncul 3 dimensinya. Nah, seperti ini.
akan muncul bentuk 3 dimensinya di sini. Jadi ini kita print gitu gambar selnya, dan saat kita scan dengan HP maka akan muncul gambar sel hewan. Dan di sini ada gambar budaya Bali. Jadi di peta budaya ini pun ada tentang augmented reality rumah belajar. Oke, sekilas tentang peta budaya, saya kembali lagi ke alamat belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian lihat selengkapnya, saya klik di sini misal BSE. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ingin menambah materi atau menambah sumber buku lainnya, Bapak Ibu bisa mendownload buku sekolah elektronik ini secara gratis. Jadi dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan tinggi. Di sini saya klik SMP, maka akan ada buku BSE. Misalkan ini saya matematika. Nah, ini bukunya bisa saya download di sini Bapak Ibu. Jadi kita klik download, atau kita membaca langsung secara online begitu juga bisa. Jadi saya bisa download, saya bisa baca secara online di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mencari buku tentang matematika, bahkan buku agama pun, agama Buddha, Hindu, dan lain-lain juga tersedia di sini. Kemudian fitur lainnya ada wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa ini bekerja sama dengan Microsoft, di mana Microsoft juga bekerja sama dengan NASA untuk teropong jarak jauh begitu. Jadi walaupun di saat pandemi seperti ini, walaupun sebelum, sesudah, atau saat pandemi, kita tetap bisa merasa seperti berada di planetarium begitu Bapak Ibu. Nah ini rasi bintang ya. Ini ada Aquarius begitu. Kalau ingin mengikuti kelas astronomi, bisa di sini. Saya juga bisa menghilangkan gambarnya dengan cara tidak mencentangnya. Kemudian misalnya saya juga ingin menghapus namanya, bisa saya tidak centang di sini. Kemudian saya bisa pilih look at, kemudian di solar system. Untuk melihat seperti apa sih, nih, ini galaksi. Kemudian misalkan saya ingin ke planet Saturnus di sini, saya tinggal klik Saturnus. Maka dia akan mencari di mana sih planet Saturnus itu. Oke. Selain planet Saturnus, kita juga bisa melihat yang lainnya seperti matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Juga kita bisa melihat bulan ya di sini Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa melihat Pluto, di mana garisnya ini nanti terlihat melenceng begitu. Jika planet lainnya itu bisa lurus, di Pluto ini melenceng seperti itu, sangat melenceng sehingga tidak dikatakan sebagai planet. Jadi di sini bisa terlihat semua. Kemudian selain itu saya bisa klik Earth di sini. Mohon maaf, agak lemot. Oke, saya back. Saya bisa look at. Saya pilih Earth di situ. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan mouse ya, untuk memperbesar tinggal scroll ke atas begitu, dan untuk memperkecil tinggal scroll ke bawah. Di sini saya juga bisa melihat bumi dengan namanya dengan cara klik Bing Maps Hybrid. Maka akan muncul namanya seperti ini. Oke. Saya perbesar. Nah, jadi wahana jelajah angkasa ini juga bisa belajar tentang geografi untuk IPS ya, untuk kenakan alam, kemudian lokasi, denah, dan lain-lain bisa digunakan di sini.
Seperti ini penampakannya. Jadi kalau kita zoom terus-menerus, maka akan terlihat sampai jalan-jalannya, kondisi mobilnya, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa pilih view-nya. Jadi view-nya kita ingin melihat suasana pada tanggal berapa begitu. Misalkan tanggal kemarin lusa, dan lain-lain. Tapi tentu saja kita tidak bisa melihat hari esok ya. Kan Allahualam gitu. Kita baru melihat hari esok ya, besok gitu. Terus ini misalkan dekat Juanda ya. Bahkan kalau kita zoom begitu, pesawat-pesawatnya pun bisa terlihat Bapak Ibu di sini. Ini internetnya agak lemot, mohon maaf. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi selain itu, kita bisa melihat Bing Map Street. Ini adalah penampakan bumi seperti saat kita melihat petanya ojek-ojek online begitu ya. Jadi kalau kita klik Earth dan Bing Map Street, maka petanya akan berubah penampakannya seperti di ojek-ojek online. Dan kita juga bisa melihat bumi ketika malam hari. Dan memang betul apa kata astronot begitu, dari bumi yang paling terang itu adalah Mekah. Jadi dari sini memang bisa terlihat sekali di Indonesia yang paling terang adalah Jawa. Ini Pulau Jawa. Dan astronot pernah berkata bahwa yang paling terang di bumi adalah Mekah. Itu memang benar. Jadi di sini bisa terlihat begitu. Kemudian saya kembali ke awal. Tadi ini sudah, BSS sudah, wahana jelajah angkasa sudah, sekarang ke karya bahasa dan sastra. Jadi apakah bahasa Jawa ada di sini? Tentu saja ada. Untuk bahasa ada puisi, geguritan lan mocopat, gitu, ada di sini. Jadi Bapak Ibu jika ingin mencari cerita-cerita pendek, novel, begitu ada di sini. Jadi literasinya juga masih bisa dilakukan dengan menggunakan karya bahasa dan sastra. Oke, di sini Bapak Ibu bisa pilih ya dari prosa, puisi, dan buku-buku referensi. Misalkan saya Ensiklopedia Sastra Jawa. Saya lihat kontennya, saya klik. Nah, ini seperti kita membaca buku beneran ya, jadi bisa dibalik seperti ini. Ini namanya flipbook. Oke, nah ini kita bisa membuka halaman per halaman yang ingin kita baca di sini. Ada daftar isinya, jadi kita ingin mencari halaman berapa. Nah, ini seperti ini contoh dari karya bahasa dan sastra. Saya kembali lagi. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu. Oke. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah ini. Jadi kita buka simpatik ya Ibu. Sistem Informasi Manajemen Pelatihan berbasis TIK. Jadi selama pandemi ini pun Bapak Ibu bisa mencari pelatihan. Saya misalkan klik pelatihan terbaru. Jadi di tahun 2020 ini, di bulan Juni, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ikut ya, atau sudah ada yang ikut Pak Soleh? Sudah ada yang ikut pembatik? Ini Pak Soleh, mic-nya masih mute. Sebentar.
Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada yang ikut pembelajaran berbasis TIK atau pembatik di sini. Misalkan saya ke level 1. Nah, level 1 untuk tahun ini sudah ditutup Bapak Ibu. Sudah ditutup. Bapak Ibu bisa datang lagi di bulan Juni, tapi untuk tahun 2021. Jadi ibaratnya sudah memesan kursi begitu ya. Apa keuntungannya saya ikut pelatihan-pelatihan di sini di PKB-nya rumah belajar begitu ya? Sebentar. Mute. Misalkan saya masuk dengan akun saya di sini, masuk. Nah, ini karena saya sudah melewati level 3 begitu Bapak Ibu. Maka saya diberi bintang 3 oleh Kemdikbud di sini. Saya klik pelatihan saya. Jadi saya sudah ikut apa saja sih di sini? Saya sudah ikut seminar inovasi teknologi pembelajaran. Kemudian saya ikut level 3 di tahun 2019 kemarin. Level 2, level 1, dan masih banyak pelatihan lainnya. Dan sertifikatnya juga langsung online Bapak Ibu di sini. Sertifikatnya senilai 32 jam untuk pembatik ya. Misalkan saya unduh di sini. Oke. Ini contoh sertifikat saya, ada nama saya. Kemudian sebagai peserta peningkatan kompetensi TK guru dalam pembelajaran. Nah, ini sertifikat di baliknya. Apakah ini tetap diakui? Tetap Bapak Ibu. Bapak Ibu mau print di kertas HVS, mau print di kertas yang lebih tebal daripada kertas HVS, itu tetap diakui. Jadi, sertifikat Bapak Ibu di sini sudah ada barcode-nya dari Kemdikbud, dan ini sudah pasti diakui 32 jam begitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan kenaikan pangkat mungkin mengisi Dupak bisa daftar ke simpatik.belajar.kemdikbud.go.id atau saya ulangi tadi, kita buka rumah belajar, kita ke bawah dan nanti ada pengembangan keprofesian berkelanjutan di situ ya. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa di bulan Juni ya Bapak Ibu. Baik kepala sekolah, guru maupun pengawas terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti di pengembangan keprofesian berkelanjutan begitu. Jadi Pak Didi sebagai kepala sekolah, kalau saya tahu Pak Soleh ini sudah ikut tahun ini, alhamdulillah. Atau mungkin Bapak Ibu tahun ini sudah ada yang ikut juga, alhamdulillah begitu. Jadi bisa membuka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan selain mendapatkan sertifikat, kalau Bapak Ibu sudah lolos level 3, akan bisa menjadi seperti saya, begitu. Kita ditugaskan untuk mensosialisasikan apa sih rumah belajar itu, kemudian kita ditugaskan ke, misalkan waktu kemarin bisa saya ke Bondowoso, begitu, tergantung provinsinya karena saya mengampu Provinsi Jawa Timur, begitu. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Kemudian apa saja tugasnya? Oke, di level 1 Bapak Ibu hanya melakukan ujian secara online. Jadi ujiannya Bapak Ibu mau dilakukan di rumah, mau dilakukan di sekolah atau di taman begitu, Bapak Ibu bisa melakukan ujian karena ujiannya online begitu ya. Kemudian di level 2 di tahun ini membuat vlog begitu, vlog sederhana saja. Yang saya tahu di mana vlognya ini menerangkan bagaimana sih pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di tengah pandemi ini, teknologi apa yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan Webex, itu sudah menggunakan teknologi, sudah berteknologi pastinya. Atau yang sederhana saja, Bapak Ibu memberikan materi lewat WhatsApp begitu, itu sudah masuk ke vlognya, sudah bisa masuk di vlognya. Jadi sederhana saja.
vlognya itu sederhana saja. Tapi kalau tahun lalu tugasnya saya membuat video pembelajaran begitu. Jadi pembelajaran tentang materi saya. Contohnya Bapak Ibu bisa cari di level 3 tugasnya juga akan membuat video pembelajaran begitu karena sekarang sudah zamannya online, zaman digital ya. Revolusi 4.0 kalau orang-orang berkata. Di sini contoh video saya adalah transportasi. Oke, ini video saya. Nah, ini saya tidak melakukan di lapangan seperti ini. Saya hanya menggunakan layar hijau. Jadi background saya beri kain hijau atau Bapak Ibu bisa menggunakan tembok berwarna hijau begitu dan akan bisa diedit dengan background seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan efek begitu ya. Dan ada persepsi di awalnya. Nah, saya bisa mengganti-ganti background yang saya gunakan. Tadi saya menggunakan background lapangan, sekarang saya menggunakan background polos dengan ada helikopter di sini. Nah, sekarang saya di studio begitu. Jadi, padahal saya cuman pakai layar hijau. Jadi, layar hijau ini sangat ajaib ya. Jadi, bisa diedit dengan background apapun. Di depannya juga kita bisa tambahin, misalkan di sini saya mau tambahin meja pun, itu juga bisa. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau belajar mengedit video, bisa mungkin di pertemuan selanjutnya begitu ya. Kalau sekarang kan hanya saya memperkenalkan portal rumah belajar kepada Bapak Ibu. Begitu Pak Soleh. Oh ya, untuk sumber belajar lainnya di Radio Edukasi ini ada pembelajaran berbentuk audio, podcast. Kalau sekarang zamannya podcast ya, kita bisa mendownloadnya atau mendengarkan di Radio Edukasi. Kemudian di M-Edukasi, saya klik di sini. Di sini ada konten mobile. Jadi di tahun ini juga ada Bapak Ibu yang mungkin bisa membuat aplikasi begitu, bisa mengikuti lomba festival mobile Ki Hajar ya. Jadi tahun ini sedang ada festival mobile Ki Hajar. Di sini terbuka bagi Bapak Ibu guru dan umum yang bisa membuat konten aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mendownload, misalkan di lomba ini, konten hasil lomba. Ada banyak konten hasil lomba. Misalkan kita mau mendownload yang tahun 2019, kan lebih baru, lebih grafiknya lebih bagus begitu. Bisa di-download. Jadi anak-anak yang suka belajar dengan game bisa mendownload konten mobile edukasi di sini secara gratis begitu. Banyak sekali ya konten-konten di sini, ada virtual lab, ada mobile seperti itu, ada web juga dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengeksplor TVE atau sekarang yang ada di TVRI itu, yang ada di TVRI kita tahu ada Sahabat Pelangi dan lain-lain. Itu kita juga bisa mengeceknya di televisi edukasi atau kita bisa ke YouTube. Kita cari rumah belajar untuk rumah belajar. Di sini, dan untuk televisi edukasi ini streamingnya 24 jam Bapak Ibu. Jadi 24 jam dia live di sini. Saya klik TVE.
Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari konten-konten yang ada di sini, Gemar Matematika, SMK Bidang Kemaritiman, ada Taman Sains, dan lain-lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf tidak ada gading yang retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya. Kan ya, ada yang bertanya, Bapak Ibu, monggo. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Tanya nomornya Salma, Bu. Oh, Barangkali nanti nomornya. mau tanya-tanya. Boleh. Nomor saya di chat ya, 081 Ya. 331 052 463. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, itu di chat sudah saya berikan nomor saya. Sebenarnya rumah saya dekat dan murid les saya itu sekarang nggak ngelesi sih. Murid les saya banyak siswa SMP 2 Sedati ya, karena rumah saya di Geraha Bumi Pertiwi. Oke, nanti kalau mau ingin lebih dekat dengan Bu Salma, hubungi saya dulu nih. Monggo. Ini apalagi nanti juga yang cowok-cowok kalau mau menghubungi Bu Salma nanti hubungi saya dulu, nggak boleh langsung. Kalau cewek langsung ya, Pak? Kalau cewek langsung boleh. Iya. Gimana, Bu? Cukup? Ada Ini yang tadi. nanya, Pak. Iya silakan Ibu. Gini Mbak, saya dulu kan pernah pakai Rumah Belajar, tapi untuk Iya. masuk itu mesti kan ngeklik yang SMPN 2 Sedati. Pilihannya terlalu banyak sekali. Apa itu nggak bisa dihapus ya? Oh begitu. Sebenarnya kalau untuk menikmati konten itu tidak perlu login, Bu. Yang perlu login jika Ibu membuat soal begitu atau membuat kelas digital sama pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk yang lain tidak perlu login, Ibu. Kalau yang perlu login namanya SMP 2 Sedati banyak, itu mungkin nanti bisa saya cek, coba nanti saya laporkan ya, Bu. Iya, maksudnya biar bisa fokus satu gitu. Kadang misalnya mau online gitu kan SMP 2 Sedati, tapi kan akhirnya bingung SMP 2 Sedati yang mana kan gitu. Ya, nanti saya laporkan Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Jangan lupa ya Bapak Ibu, isi absennya sederhana saja dengan nama dan mapel yang diampu di kolom chat begitu. Ini sudah ada Junika Alinda Bahasa Inggris, Alfat Rosyada IPA, Putri Eka Matematika, Imam Mustain Seni Budaya, Alimah Fitroni. Iya. Mau tanya? Iya, silakan Bapak. Mau tanya, Bu? Iya, silakan Bapak. Oke. Itu kalau mau berbagi media pembelajaran, misalnya saya punya media pembelajaran, mau berbagi di rumah belajar itu gimana ya caranya? Oke. Saya terangkan ya Pak. Misalkan Bapak kontennya berupa apa ini? Konten yang sudah Bapak Imam buat berupa apa Pak Imam? Mohon maaf ini mic-nya di-mute Pak. Nggak dengar. Gimana, Bu? Konten apa Pak? Maksudnya saya kalau kepengen berbagi media pembelajaran, saya membuat media pembelajaran. Itu pengen saya unggah di rumah belajar itu apa bisa? Oh, tentu saja bisa. Bisa. Bapak Ibu juga bisa menulis kalau Bapak Ibu sudah upload di situ bisa sebagai karya inovatif, begitu juga bisa. Kemudian untuk menulis artikel juga di sini ada pena rumah belajar. Jadi pena.belajar
daftar.kemdikbud, Ibu upload artikel Bapak Ibu, misalnya di sini ada artikel dari Bapak Soleh, saya lihat sebentar. Ini belajar daring dengan rumah belajar di saat pandemi. Terima kasih Pak Soleh. Ini di sini sudah terupload untuk yang konten artikel. Jadi Bapak Ibu bisa daftar dulu, kemudian menulis artikel dan nanti akan dilihat oleh editor tentunya. Yang diupload apa saja di sini, yang pasti tentang penggunaan teknologi ya Bapak Ibu. Jadi apapun teknologi yang Bapak Ibu gunakan bisa di sini, terutama yang berhubungan dengan rumah belajar. Kalau untuk konten berupa video begitu, kalau Bapak sudah punya, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke sumber belajar dan klik masuk ya. Di sini nanti masuk dengan akun Google, Rumah Belajar, atau Facebook. Di sini, jadi pakai email pun bisa ya di sini. Sebentar. Misalnya di sini saya masukkan email. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nanti setelah masuk, ini sepertinya sedang error. Nanti setelah masuk, nanti di sebelah kiri itu ada kontennya, Pak. Jadi Bapak mau pilih konten video, terus audio, atau konten website. Bapak nanti bisa klik kalau video gitu, Bapak upload video Bapak di situ bisa. Jadi di sumber belajar, masuk dulu dengan akun Google begitu. Terus nanti kita mengisi data terlebih dahulu, biasanya mengisi NUPTK gitu dan lain-lain. Terus kita masuk dan kita bisa mengisi di sini. Nanti ada konten videonya, Bapak klik konten saya, terus ada upload begitu. Begitu Pak Imam, ini cuman sedang error mungkin. Nggih, Bu. Iya. Apa istilahnya? Silakan. Bisa diakui sebagai karya inovatif, Pak? Iya, bisa Pak. Berarti bisa dinilaikan, nggih? Bisa. Kemarin SMK 1 Buduran itu sudah berhasil, Pak. Sebagai karya inovatif untuk Dupak itu bisa. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ada Bu. lagi? Oke. Saya dulu kan memang pernah dapat pelatihan di rumah belajar. Dulu yang masih awal-awal terus. Dulu saya sempat pernah bertanya, rumah belajar itu kan induknya, nggih. Induk awal kan rumah belajar. Di situ ada sub-subnya, di situ ada yang tadi apa? Laboratorium Maya itu ya. Oke. Maksud saya, apakah kita itu daftarnya di induknya saja apakah bisa? Yang setahu saya itu setiap masuk ke sub bagian saya daftar lagi. Masuk iya. Daftar lagi. Setiap bagian memang daftar, Pak. Jadi memang Bapak itu terverifikasi begitu. Maksudnya tidak hanya iseng-iseng saja. Bapak memang beneran guru yang mengisi gitu, Pak. Memang harus daftar setiap subnya. Oh ya. Dulu memang sempat saya tanyakan, apakah nggak bisa kita daftar di induknya? Nggak bisa, Pak, karena memang buat seperti itu gitu kan. Iya, jadi memang harus terverifikasi begitu, Pak. Kan kadang sekarang banyak yang iseng ya, Pak, isi-isi aneh-aneh gitu. Jadi memang harus terverifikasi gitu kalau Bapak memang guru. Nah, itu tadi
Bu, yang paling penting bagaimana kalau SMPN 2 Sedati yang tadi ditanyakan Bu Putri itu bisa dihilangkan, maksudnya cukup muncul satu saja gitu. Karena saya sendiri pengalaman saya bingung. Saya dulu pernah masuk SMPN 2 Sedati yang mana yang saya klik itu. Saya bingung. Ada buahnya. Nanti saya laporkan ya Pak. Mungkin itu ditata ulang bagian itu saja. Iya Pak. Memang sekarang sedang menjalani pengembangan Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Karena sesi kita akan berakhir pukul 11.15 di jadwal Webex-nya begitu. Masih ada waktu, boleh ditanyakan. Mohon informasi Bu Salma. Iya, Ibu Suryati Ningsih. Ibu mic-nya di-mute, Bu. Sebentar, saya nyalakan. Iya, bagaimana Bu Suryati Ningsih? Untuk rumah belajar, apakah ada layanan bimbingan konselingnya yang bisa kita manfaatkan juga untuk anak didik kita? Bimbingan konseling ada, Bu. Iya. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Aduh, salah klik. Ini sebenarnya di sumber belajar ada, Ibu, tentang konseling, cuma ini sedang error di saya. Coba saya pakai Mozilla dulu aja. Ini saya pakai Chrome, saya ganti pakai Mozilla. Jadi di sana ada tentang konseling yang saya tahu di web. Ada tentang seperti pemilihan dia layanan mau dari lulus SMP ini mau ke SMA atau SMK, itu ada di situ. Buat ini. Ya. Ini. Ya, di sumber belajar, kemudian nanti Ibu pergi ke web begitu. Sebentar saya share ya, Bu. Saya share screen. Oke, masih loading. Oke, sudah masuk. Ibu ke sumber belajar. Terus nanti di bagian web itu ada tentang konseling setelah dia lulus SMP begitu. Mau ke SMA atau SMK. Atau mungkin Ibu mau mengisi konten tentang BK, sangat boleh sekali karena sangat jarang ya Ibu konten BK di sini. Jadi Ibu bisa mengisi kontennya di sini. Di sumber belajar yang seperti saya bilang tadi, kita masuk, terus nanti di sini ada konten saya, terus Ibu upload di situ. Sebentar. Saya lupa ini. Kalau nggak salah layanan, Bu. Nah ini, konseling. Ini Bu, pilihan karir setelah lulus sekolah ini. Di sini ya Bu. Seperti itu Ibu Suryati Ningsih. Bagaimana Bu, sudah? Ibu Suryati Ningsih mau tanya lagi, ini mic-nya masih di mute, saya buka dulu. Suryati Ningsih. Bagaimana Bu Suryati Ningsih? Ya, sudah, terima kasih. Berarti kita bisa mengupload berupa video atau artikel-artikel
Bisa. Bisa, Ibu. Layanan Jadi, konseling ya, Bu ya. iya, bisa sangat bisa, Ibu. Terus kalau Bapak Ibu ingin mengeksplor sumber belajar lain, di sini ada sumber belajar 1.0 atau versi pertama kami di sini. Dan misalkan saya klik bagian dan fungsi hewan. Bedanya si sumber belajar yang versi kedua dengan versi pertama. Di versi pertama ini seperti kalau kita pakai flash begitu, Macromedia Flash. Nah ini ada bagiannya. Terus di sini kita bisa klik fungsi bagian tubuh hewan, ada latihan 1 dan ada latihan 2. Terus misalkan saya klik puisi di sini. Saya cek. Ya. Halo. Mana Bu Salma? Halo, sudah Bu Salma? Halo. Ya. Mana? Iya, emang ya. Ya, terus gimana? Ya, itu sudah saya jelasin semuanya. Iya, berarti tak itu kan? Sudah nggak bisa tak? Ya, oke. Ya, gitu. Ya. Halo Bapak Ibu, Pak Didik mendengar saya Pak Didik? Sebentar Pak Saleh, masih ada yang menghadap ke kantor. Sebentar nggih. Oke, monggo. Gimana Bu Salma? Bisa diteruskan atau sudah? Belum. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi, sudah cukup nggih? Ada lagi Bu? Sekarang pukul 11, sebelum saya akhiri, bentar. Pak Didik masih sibuk nggih, Pak Didik? Pak Didik masih sibuk nggih? Sebentar. Kita minta. Oke, halo Pak Didik, sudah bisa bicara?
Saya pasrah jenengan nggih, saya ada tamu soalnya. Oh, Iya. nggih. Apa berarti Nggih. bisa diakhiri Pak Didi? Oh, monggo nggih, monggo. Ya ngapunten nggih. Saya mohon maaf Pak Didi, nggih, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian karena sesuatu hal Pak Didi nggak bisa menutup pada pertemuan ini. Dari saya bisa saya akhiri dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau toh nanti misalkan ada sesuatu yang perlu kita bahas lagi, insya Allah nanti kita bisa adakan pertemuan lagi. Sekali lagi saya dan Bu Salma yang pada siang hari ini memberikan materi pada pertemuan ini. Kalau ada kekurangan, sekali lagi kami berdua mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya dari kami kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.